Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah saya ya, yang tentang strategi bisnis manajemen ya. Jadi ini salah satu mata kuliah yang ada di universitas saya ya. Dan video kali ini akan menjelaskan tentang etika perusahaan, tanggung jawab sosial, lingkungan keberlanjutan, dan strategi ya. Jadi dalam bisnis manajemen ini ada ya tentang tentang etika perusahaan. Yang etika perusahaan jadi pengusahanya, jadi karyawannya, jadi ada di dalam mata kuliah bisnis manajemen. Dan juga tanggung jawab sosial, jadi tidak hanya bekerja ya, tapi akan menjelaskan tentang tanggung jawab kita ya sebagai karyawan atau sebagai pengusaha ya, atau dari founder perusahaan tersebut ya. Jadi di sini akan menjelaskannya di mata kuliah ini ya, ada pelajarannya. Jadi tidak hanya kita membuka perusahaan atau membuka lapangan kerja atau bekerja ya, jadi ada tata caranya ya. Dan ini juga kan disebutkan juga strategi. Nah, jadi strategi ini tuh kita membuat strategi nih, bagaimana bisnis bisa berkembang ataupun bisnis ini supaya tidak stuck di tempat ya, bisa berkembang lebih pesat lagi atau lebih luas lagi ya. Dan dalam video kali ini ya saya akan menjelaskan sedikit ya. Dan jadi sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan pasti ya. Perusahaan akan menghasilkan keuntungan ya, atau merugikan kan itu bukan perusahaan ya, menyiksa diri sendiri dan mengembangkan bisnisnya. Tetapi sama jelasnya sebuah perusahaan dan personilnya juga memiliki kewajiban untuk mematuhinya. Nah, jadi perusahaan itu punya tata tertib ya, jadi tidak hanya berdiri saja perusahaan tersebut, jadi punya etika dan tata tertib ya. Dan sebuah perusahaan dan personil juga memiliki hukum dan bermain dengan aturan persaingan yang sehat ya, tidak dengan cara kotor. Jadi bab ini akan berfokus ya pada apakah sebuah perusahaan dalam perjalanan mencoba kerajinan menjalankan strategi yang memberikan nilai kepada pelanggan dan pemegang saham ya, juga memiliki 3, yaitu kewajibannya ya sebuah perusahaan. Dan 1, bertindak dengan cara etis. Yang kedua, menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab ya secara sosial dan menjadi seorang warga yang korporat dan berkomitmen. Dan yang ketiga, mengadopsi bisnis praktik yang melestarikan sumber daya alam ya. Jadi perusahaan itu harus melestarikan sumber daya alam ya di sekitarnya, jadi tidak merugikan ke orang lain dan tidak ada efek negatifnya ya untuk warga sekitarnya. Dan jadi ya langsung saja tadi adalah penjelasannya sedikit tentang perusahaan, tanggung jawab sosial, lingkungan keberlanjutan, dan strategi ya. Jadi di materi ini ya kita lanjut saja ya ke materi ya, yaitu etika perusahaan. Dan apa sih yang dimaksud dengan etika perusahaan atau etika bisnis ya. Nah, jadi etika bisnis adalah penerapan prinsip dan standar etika pada tindakan dan keputusan organisasi bisnis dan perilaku personel mereka. Prinsip etika dalam bisnis tidak jauh berbeda ya dengan etika prinsip secara umum, karena tindakan bisnis harus nilai dari dalam konteks standar masyarakat tentang benar atau salah ya. Jadi etika bisnis ini tidak jauh berbeda ya dengan etika kita sehari-hari. Dan
Dan etika bisnis ini ya bisa mencerminkan ya diri kita dalam etika sehari-harinya juga ya. Jadi tidak akan berbohong ya tentang etika ini. Perilaku tidak jujur dalam bisnis ini akan berhubungan ya dengan pelanggan atau pemasok karyawan atau itu akan berhubungan atau pemegang saham ya. Jadi memenuhi syarat sebagai sama-sama tidak etis dan asusila. Jika menjadi etis berarti mematuhi norma-norma yang diterima secara umum tentang perilaku yang benar dan salah ya. Jadi manajemen harus mempertimbangkannya ya norma ketika menyusun dan melaksanakan strategi ya. Dan sementara sebagian besar manajer perusahaan berhati-hati ya untuk memastikan bahwa perusahaan strategi berada dalam batas-batas yang legal ya, jadi tidak ilegal atau tidak melanggar hukum ya, dan menunjukkan bukti tidak selalu sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa strategi mereka berada dalam batas-batas ya yang dianggap etis ya, jadi tidak keluar dari jalurnya ya. Nah, jadi dalam strategi tidak etis ini ya ada pendorongnya ya, yang dalam perilaku bisnis ya yang ada 3. Salah satunya yaitu yang satu terlalu bersemangat mengejar kekayaan dan kepentingan egois lainnya ya. Jadi yang dimaksud dengan ini tuh mementingkan diri sendiri ya, jadi tidak mementingkan orang lain. Dan orang-orang yang terobsesi dengan akumulasi kekayaan, keserakahan, kekuasaan, dan status dan kepentingan egois lainnya sering mengesampingkan prinsip-prinsip etika dalam pencarian mereka untuk keuntungan diri sendiri. Jadi ini tuh yang termasuk orang-orang yang mementingkan diri sendiri ya, yang tadi saya bilang, dan didorongnya oleh ambisi mereka. Mereka menunjukkan sedikit keraguan dan melewati aturan atau melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka ya. Dan yang pertama dan satu-satunya itu adalah prioritas dari apel buruk, yang bermaksud perusahaan semacam itu adalah mencari yang terbaik ya dari diri mereka sendiri ya, dan tidak mementingkan orang lain ya. Dan jika menaiki tangga kesuksesan berarti memiliki sedikit keraguan dan mengabaikan kesejahteraan orang lain, dan tidak mementingkan orang lain itu ya biarlah orang lain itu ya, yang penting saya senang ya, yang dimaksud dengan ini tuh dengan apel buruk tuh. Dan yang kedua yang pendorong dari strategi tidak etis itu adalah yang kedua dalam ini tuh, dan pendorong strategi tidak etis itu dalam perilaku bisnis yaitu tekanan berat pada manajer perusahaan untuk memenuhi atau mengalahkan target kinerja. Nah, ketika personil kunci menemukan diri mereka untuk berebut memenuhi harapan penjualan dan laba tahunan investor dan keuangan analisis, yaitu untuk mencapai target kinerja yang ambisius lainnya ya, yang sering mereka rasakan tekanan besar untuk melakukan apapun untuk melindungi reputasi mereka, memberikan hasil yang baik. Saat tekanan meningkat, mereka mulai meregangkan dan memberikan yang baik. Dan begitu pun ya dengan ini ya, dengan tekanan berat ini, jadi biarlah orang lain terluka, yang penting kita senang ya. Dan yang ketiga ini dengan budaya perusahaan yang mengutamakan profitabilitas dan kinerja bisnis yang baik dan dari perilaku etis. Jadi ketika budaya perusahaan melahirkan etika korup dan iklim kinerja yang tidak bermoral, orang memiliki lisensi yang disetujui perusahaan baik
dan mengabaikannya apa yang benar dan apa yang salah, jadi itu di satu kesatuankan ya, dan terlibat dalam sebagian besar perilaku apapun atau paling banyak itu memperkerjakan strategi apapun ya yang mereka pilihkan hanya akan mementingkan diri sendiri ya. Dan kasus bisnis untuk strategi etis yaitu menunjukkan berbagai macam-macam biaya yang dapat dilakukan perusahaan tersebut terjadi ketika perilaku tidak etis ditemukan dan dipaksa untuk menembus kesalahan untuk perilakunya ya. Semakin berat pelanggaran etika perusahaan, semakin tinggi dan semakin besar biaya dan perusahaan reputasinya dan reputasi personil perusahaan yang terlibat ya. Jadi di sini itu mengajarkan strategi yang tidak etis ya, dengan sengaja dan toleransi terhadap yang tidak etis. Perilaku adalah praktek yang berisiko baik dari sudut pandang pemegang saham maupun sudut pandang reputasi ya. Jadi menunjukkan berbagai macam biaya yang dapat dilakukan perusahaan ketika perilaku tidak etis ditemukan dan dipaksa untuk menebus kesalahannya untuk perilakunya ya. Dan semakin berat pelanggaran etika perusahaan, semakin tinggi juga ya besar biaya dan kerusakan reputasinya ya. Dan seperti contohnya itu profil tinggi, biasanya pelanggaran etika dapat dengan mudah mencapai ratusan juta kali atau bahkan miliaran dolar ya. Terutama jika mereka memprovokasi kemarahan publik yang meluas dan merugikan banyak orang ya. Jadi dampak pelanggaran etika di pihak perusahaan berjalan dengan baik lebih dari sekedar biaya untuk menebus kesalahannya. Tapi di sana ada 3 aliran yang memiliki pemikiran tentang sejauh mana standar etika perjalanan lintas budaya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskannya contoh 3 standar etika ya, yang universal atau internasional ya, yang memastikan komitmen yang kuat terhadap etika bisnis di perusahaan internasional dan operasi ya. Jadi ada 3 standar ya etika bisnis ini. Dan yang pertama itu sekolah universalisme etis ya, yang dimaksud dengan universalisme etis ini yaitu norma etika yang dianggap universal oleh banyak ahli. Etika antara lain kejujuran, dapat dipercaya dan menghormati hak yang lain, dan mempraktikkan aturan emas ya, dan menghindari kerugian yang tidak perlu bagi banyak pekerja atau pengguna produk perusahaan atau melayaninya. Jadi sejauh ada kesepakatan moral tentang benar dan salah dan tindakan perilaku di berbagai budaya dan negara, ada seperangkat standar ya etika universal yang dapat dipegang oleh masyarakat ya, perusahaan atau individu akuntabel. Dan kekuatan universalisme etis adalah bahwa ia mengacu pada pandangan kolektif dari berbagai masyarakat dan budaya untuk menempatkan beberapa batasan yang jelas ya. Jadi pada apa yang merupakan perilaku bisnis yang tidak peduli apa pasar negara personalnya beroperasi. Jadi ini berarti bahwa dalam kasus-kasus di negara besar ya, standar moral benar-benar tidak berbeda secara signifikan ya. Jadi negara itu punya khasnya masing-masing ya dengan etikanya ya dalam berbisnis. Dan yang kedua yaitu sekolah relativisme etis yang di luar norma etika yang diterima secara luas. Jadi banyak standar etika yang mungkin berbeda dari suatu negara ke negara yang lain karena keyakinan agama yang berbeda, sosial, kebiasaan, dan doktrin politik dan ekonomi yang berlaku ya. Jadi
Apakah suatu negara lebih condong menuju pasar yang kapitalistik atau satu sangat didominasi oleh prinsip-prinsip sosialistik, dan juga ada juga yang berkomunis ya. Mengarah pada kesimpulan bahwa jika budaya suatu negara umumnya menerima suap atau degradasi lingkungan atau mengekspos pekerja ke kondisi berbahaya, maka manajer bekerja di negara tersebut bebas ya terlibat dalam kegiatan apapun. Pembayaran tersebut di negara-negara di mana suap dan suap dianggap tidak etis atau ilegal, mengadopsi etika yang bertentangan standar ya untuk beroperasi di berbagai negara. Jadi manajer perusahaan memiliki sedikit dasar moral yang ditegakkan ya dalam standar etika di perusahaannya tersebut. Yang lebih tepatnya itu pesan kepada karyawan adalah bahwa perusahaan tidak memiliki standar atau etika prinsip sendiri ya. Jadi perusahaan itu tidak memiliki prinsip yang tegas gitu. Jadi untuk membiarkan praktik diatur oleh negaranya tempat beroperasi. Jadi dia itu tidak memiliki prinsip ya, dan yang tidak memiliki prinsip yang tegas ya, jadi bisa diatur ya dengan di tempatnya tersebut beroperasi ya, jadi mengikuti apa yang tradisi di tempat tersebut ya. Dan yang terakhir yaitu teori kontrak sosial integratif. Yang ini tuh adalah teori yang memberikan posisi tengah antara menentang pandangan universalisme dan relativisme ya. Jadi ini tuh standar etika yang harus dijunjung oleh perusahaan, baik secara prinsip etika yang luas ya, dan juga menempatkan batas-batas etis yang sah pada tindakan perilaku dalam situasi ya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam kontrak sosial integratif ini, jadi ini tuh mengutamakan kejujuran ya. Jadi perusahaan tersebut itu punya prinsip yang tegas ya untuk mengatur karyawannya ya, tidak terbawa suasana dari lingkungan sekitar ya. Dan mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan ya. Dan terakhir saya akan menjelaskan ya tentang cara saya menggunakan etik pemasoknya ya. Jadi ini adalah perusahaan Apple ya, perusahaan dunia yang memasok untuk mematuhi perusahaan kode etik pemasok sebagai syarat untuk diberikan kontrak. Jadi ini tuh prinsip Apple yang menegakkan kode etik di perusahaannya ya. Dan kita review sedikit ya. Apple mewajibkan pemasoknya untuk mematuhi perusahaan kode etik pemasok sebagai syarat untuk diberikan kontrak. Untuk memastikan kepatuhan, Apple memiliki memantau program yang mencakup audit pabrik pemasok, rencana tindakan koreksi dan tindakan verifikasi. Dalam laporan kemajuan 26 halaman 2012 perusahaan tentang tanggung jawab pemasok ya, Apple melaporkan bahwa pada tahun 2011 telah dilakukan 229 audit fasilitas pemasok di negara-negara seperti Cina, Republik Ceko, Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Amerika Serikat. Lebih dari 100 ini audit, dan audit pertama kali ya. Jadi Apple membedakan antara keseriusan pelanggan, menunjuk pelanggan inti ya, seperti yang terjadi langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip inti dari kode pemasok perilaku dan harus segera diperbaiki ya. Jadi yang dimaksud ini tuh, jadi Apple punya prinsip tersendiri ya untuk pelanggan-pelanggannya ya.
dia tidak mengecualikan pelanggan inti ataupun pelanggan biasa. Mereka itu tetap kokoh ya dengan prinsipnya ya, tidak terpengaruh ya dengan ini lingkungan sekitarnya ya. Dan pada tahun 2011 ditemukan pelanggan inti di 35 fasilitas, masuk kasus tenaga kerja di bawah umur, rebutan berlebihan biaya, pembuangan limbah berbahaya yang tidak tepat, dan sengaja catatan audit yang dipalsukan. Jadi Apple merespon dengan memastikan itu tindakan korektif secara segera diambil, menempatkan pelanggar dalam masa percobaan, dan berencana untuk mengauditnya lagi dalam 1 tahun. Wah, jadi ini tuh ada termasuk kasus ya dalam dunia perusahaan Apple-nya ya, dan langsung ditindakan langsung ya, dan segera diambil, tidak menunggu lain waktu ya, dan secara tegas langsung diambil ya oleh perusahaan Apple tersebut, dan menempatkan pelanggar dalam masa percobaan dan berencana untuk mengauditnya lagi dalam 1 tahun waktu ya. Meskipun produsen perakitan akhir Apple memiliki skor kepatuhan yang tinggi untuk sebagai besar kategori, pemasok tidak tarif sangat baik dalam hal jam kerja. Di 93 dari yang diaudit fasilitas, pekerja harus bekerja lebih dari 60 jam per minggu. Apple menetapkan maksimal 60 jam per minggu, yaitu kecuali ya dalam keadaan yang tidak biasa atau darurat, itu bisa ya lebih dari 60 jam yang dimaksud dengan kata-kata ini ya. Jadi Apple punya jam kerja ya, jadi tidak melebihi 60 jam dalam per minggu ya, kecuali dalam darurat bisa lebih ya. Dan namanya darurat gimana lagi ya. Jadi dalam 90 dari fasilitas yang diaudit, pekerja ditemukan telah diharuskan bekerja lebih dari 6 hari berturut-turut dalam seminggu. Di setidaknya sekali per bulan, Apple membutuhkan setidaknya 1 hari istirahat per 7 hari kerja. Jadi Apple menetapkan dari kata-kata ini ya, menetapkan 6 hari kerja ya, dan 1 hari libur ya dalam seminggu. Dan kecuali ini dalam kurung kecuali dalam kerjaan tidak biasa atau darurat ya, jadi itu tetap aja ya namanya darurat ya. Jadi di 108 fasilitas, Apple juga menemukan lembur itu upah telah dihitung secara tidak benar, mengakibatkan pembayaran kompensasi lembur yang kurang. Apple mewajibkan pemasok untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan meniadakan bahaya fisik bagi karyawan jika memungkinkan. Tapi audit 2019 mengungkapkan pekerja itu tidak memakai alat pelindung diri yang sesuai di 58 fasilitas. Pelanggaran ditemukan di 126 fasilitas di mana pekerja tanpa izin mengoperasikan peralatan. Lebih lagi, audit mengungkapkan bahwa 74 fasilitas pemasok tidak memiliki setiap personel yang ditugaskan untuk memastikan kepatuhan terhadap Apple. Kode etik pemasok bagi Apple atau audit merupakan titik awal untuk membuat pemasoknya patuh. Melalui pengawasan yang lebih ketat, pendidikan dan pelatihan personel pemasok, dan insentif, Apple mengumpulkan data triwulan untuk menyimpan pemasoknya bertanggung jawab atas tindakan mereka, untuk membuat keputusan mengadakan berdasarkan sebagian. Pada angka-angka ini, pemasok yang tidak dapat memenuhi standar perilaku Apple yang tinggi pada akhirnya kehilangan bisnis Apple. Wah, menarik ya tentang
etika, menegakkan etika di perusahaan Apple ya. Jadi perusahaan Apple ini tuh punya prinsip yang tinggi, jadi tidak bisa dipengaruhi oleh apapun ya. Dan contohnya itu seperti ada kasus yang dapat merugikan Apple, perusahaan Apple itu akan menindak langsung ya di kasus tersebut, tidak, dan supaya tidak berlarut-larut ya masalah tersebut, dan yang dapat merugikan Apple tersebut ya. Dan jadi dalam Apple juga jadi menegaskan ya kepada karyawannya untuk memakai pelindung saat bekerja ya. Jadi tidak asal-asalan langsung kerja saja ya. Dan itu baik ya untuk kita sendiri ya. Jadi Apple itu tidak mau, dan Apple itu melindungi ya karyawannya ya. Dan tidak, yang unik dari ini tuh, dari artikel Apple ini tuh, yaitu ketegasannya ya, ketegasan perusahaan Apple untuk menunjukkan kode etiknya ya. Jadi apa yang tidak sejalur dengan tujuan Apple, mereka PHK atau mereka keluarkan ya, supaya tidak merugikan Apple tersebut ya. Jadi bisnis Apple ini tuh yang siapa tidak tahu ya. Dan dari contoh artikel tersebut ya, kita bisa mengambil pelajaran sedikit ya tentang gimana menegakkan prinsip ya yang tidak akan dipengaruhi oleh sekitarnya ya. Jadi demi kemajuan perusahaan tersebut ya. Dan di sini saya akan mengambil dan dari materi ini kita dapat mengambil pelajaran ya, gimana kita beretika bisnis ya, terus beretika berdagang, beretika menjadi manajer ya di penjelasan ini. Dan mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.